Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Kajian News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Selasa 31 Agustus 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Juli sebesar 6.570,17 triliun rupiah dengan rasio lebih dari 40% atau 40,51% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Jika dilihat, utang ini meningkat tajam, yakni 1.135,31 triliun rupiah dibandingkan posisi akhir Juli 2020 yang sebesar 5.434,86 triliun rupiah. Rasio utang tahun lalu di periode yang sama juga hanya 33,63% terhadap PDB. Nah, dilihat dari kepemilikannya, utang pemerintah masih tetap didominasi dari penerbitan surat berharga negara atau SBN dengan porsi 87,18% dan pinjaman 12,82%. Secara rinci, utang yang berasal dari SBN tercatat sebesar 5.727,71 triliun rupiah yang terdiri dari SBN domestik sebesar 4.437,61 triliun rupiah dan SPF falas 1.290,09 triliun rupiah. Keduanya terbagi dari SBN umum dan SBN syariah. Kemudian utang dari pinjaman baik dalam dan luar negeri tercatat 842,46 triliun rupiah yang terdiri dari pinjaman dalam negeri 12,7 triliun rupiah dan luar negeri 829,76 triliun rupiah. Nah, utang pinjaman luar negeri ini berasal dari pinjaman bilateral 312,64 triliun rupiah, multilateral 474,39 triliun rupiah, dan pinjaman dari commercial banks 42,73 triliun rupiah. Nah, pemirsa, untuk alokasi apa saja utang luar negeri tersebut, apakah bahayanya bagi ekonomi nasional dan bagaimana solusi sistemik untuk mengatasi utang asing? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Muhammad Rizal Taufikur Rahman dari Indef. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Assalamualaikum, Bung Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Gimana ini kabarnya Bung Rizal? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bung Rizal, jika kita mencermati terkait dengan hutang tersebut, nah ini kalau kita lihat secara nominal, ini kan posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan ya dibanding dengan periode yang sama tahun yang lalu. Nah, untuk alokasi apa saja sih utang luar negeri tersebut ini dalam kacamata Anda, Bung Rizal? Iya, kenaikan utang dari tahun 2020 ke 2021 memang pembiayaannya untuk PEN ya, percepatan ekonomi nasional ya kisaran 700 triliun, mohon maaf ya 700 triliun, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian dilihat dari besaran utang kita yang notabene angkanya memang sudah menembus hampir 6.600 triliun, ini memang menjadi beban sangat berat ya terhadap pembiayaan anggaran pemerintah kita ya. Artinya APBN kita tingkat prudent dan juga menanggung beban atas utang ini juga semakin berat. Ya, apalagi alokasi dan juga pos-pos alokasi belanja ya fiskal kita juga semakin terbatas, apalagi ditekan oleh besaran utang ini.
Ya, baik Bung Rizal. Lantas kemudian apakah pembiayaan utang di tahun 2021 ini digunakan sebagai instrumen untuk mendukung kebijakan counter cyclical begitu? Apakah itu juga berkontribusi positif ya bagi ekonomi Indonesia, dan apakah ini sebagai kebijakan yang prudent, fleksibel dan terukur ini, Bung Rizal? Ya, seharusnya utang ini kan dibayar dari utang, artinya dari hasil kita memanfaatkan utang itu. Itulah yang kemudian disebut produktivitas atas utang gitu ya. Cuma kita perlu diketahui bahwa kinerja dari utang ini atau produktivitas utang ini juga sepertinya masih belum mampu ya. Dalam melunasi utang ini. Bahkan setiap tahun kita malah selalu menambah utang, dan utang pokoknya juga bertambah, bunga utang pinjaman juga semakin besar. Bahkan di tahun 2022 kita harus membayar utang itu kisaran 800 triliun gitu ya. Jadi ini cukup besar. Nah, oleh karena itu, kira-kira kalau utang lagi kita katakanlah di tahun 2021 ya untuk untuk memperbaiki kinerja ekonomi melalui counter cyclical, apakah ini berdampak terhadap ekonomi? Ya seharusnya begitu gitu ya. Mengapa? Karena program itu kan ingin melakukan percepatan ekonomi ke depan. Ya, bahkan seyogianya fiskal ini sebagai stimulus dari kebijakan untuk perbaikan kinerja dari fiskal itu sendiri. Bahkan efektivitas fiskal kita ya melalui utang ini mestinya ya itu bisa mendongkrak kinerja dari percepatan ekonomi nasional kita. Nah, apalagi masih kondisi di tengah COVID ini gitu ya. Vaksinasi juga harus terus dikejar ya, kemudian juga kesehatan untuk antisipasi pandemi juga harus terus didorong, bahkan perbaikan dari sisi supply maupun demand masyarakat juga harus semakin dikokohkan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa seyogianya utang itu ya atau counter cyclical itu yang mengarahkan ke sana. Ya, baik Bung Rizal. Ini kan kalau kita lihat ya bahwasanya pengamat ekonomi Indef ini Bung Didik Jirahbini ini memperkirakan ya bahwa pada akhir periode pemerintahan Jokowi ini akan mewariskan utang lebih dari 10.000 triliun rupiah ini kepada presiden berikutnya. Nah, jika kita mencermati ini adalah warisan utang terbesar begitu kepada presiden berikutnya di dalam sejarah Indonesia. Nah, ini dalam kacamata Anda, ini artinya apa ini, Bung? Apakah bagaimana catatan Anda ini terkait dengan hal ini nih? Ya, sangat memungkinkan gitu ya, karena ada rekod di tahun 2020 ke 2021 lebih dari 1.000 triliun ya. Jadi kalau misalnya sampai 2024, apalagi kondisi ekonomi, kemudian juga kinerja di struktur ekonomi dan juga bantalan ekonomi kita juga masih belum meningkatkan kinerja dari fiskal kita ya, terutama penerimaan atas kegiatan industri maupun sektor lain ya seperti jasa ya dari utang ini nampaknya sangat mungkin gitu ya. Nah, ini disebabkan apa? Disebabkan memang mengelola utang ini. Ya, dalam pengelolaan utang ini. Jadi pengelolaan utang sepertinya selalu berpikir jangka pendek. Ya, selalu berpikir jangka pendek bagaimana ekonomi tumbuh, tapi tadi timingnya selalu timeline jangka pendek. Mestinya utang itu dipikirkan jangka panjang. Bagaimana dampak terhadap jangka panjang? Kita mesti menganalogikan gitu ya, mestinya merefresh dulu ekonomi kita. Apakah memang kita masih perlu utang gitu ya, kalau kita mau perjalanan jauh ya menggunakan jalan tol atau jalan tertentu kan di situ ada rest area, mestinya kita resting time dulu lah di rest area, kemudian hitung ulang segala apa yang kebijakan, termasuk juga anggaran di APBN, terus masuk juga stimulus fiskal terhadap pembangunan dan juga belanja yang lain.
mestinya betul-betul diperhitungkan ya. Jangan main gas saja terus begitu ya. Lama-lama kita tahu bahwa mobil jebol, utang banyak, ya nyampe sih ke tujuan iya, tapi kita malah punya banyak kewajiban gitu ya, termasuk tambahan utang itu. Ya seharusnya pemerintah ke situ. Nah, tapi lagi-lagi permasalahannya adalah bagaimana mengelola utang ini. Pemerintah mestinya betul-betul mengefektifkan ya, mengefisienkan, bahkan memproduktifkan dari utang ini. Nah, hingga saat ini utang ini selalu dibuat program-program yang efektivitas dari utang ini pun sangat kurang ya dalam mendorong perbaikan ekonomi, apalagi di tengah pandemi. Mestinya utang ini kan tidak hanya dengan dialokasikan untuk PEN gitu ya, tapi mestinya juga didorong untuk ke sektoril ya, untuk kinerja sektoril, terutama industrialisasi melalui industri manufaktur. Nah, tetapi stimulus itu yang notabene sekarang didorong untuk mendorong investasi, tapi rasanya PEN ini juga kalau kita lihat dari aspek dorongan terhadap investasi juga sepertinya masih belum tertuju ke situ. Ya, baik Bung Rizal. Ini kalau kita mencermati ya terkait dengan utang dari Indonesia ini, apakah besarnya utang Indonesia hari ini merupakan potret perekonomian bangsa yang buruk ini? Membayar utang dan bunganya dengan utang yang baru, alias ya kalau istilah masyarakat ini kan gali lubang tutup lubang begitu. Lalu apa ini bahayanya bagi ekonomi Indonesia ini, ekonomi nasional Indonesia? Ya, kalau kita bicara utang pasti kan besar pasak daripada tiang kan. Artinya pendapatan kita lebih kecil dibanding dengan pengeluaran kita. Bahkan di APBN ini selalu dikedepankan itu pengeluaran, bukan income dulu. Ya, jadi program-program itu selalu basisnya pengeluaran. Nah, mestinya itu dipikir ulang apakah memang itu efektif gitu ya. Karena selama ini kita di dalam perekonomian kita melalui pendekatan politik anggaran seperti itu, kemampuan di dalam meningkatkan kesejahteraan dan juga perbaikan pertumbuhan ekonomi kita juga sangat minim, bahkan lemah gitu. Nah, kelemahannya ya tadi ya politik anggaran yang selalu basisnya pada pengeluaran, bukan pada income dulu. Mestinya kan income dulu baru pengeluaran gitu ya logikanya kan. Nah, karena dorongan pengeluaran ini ya, kemudian pendapatan juga seringkali tidak sesuai target, bahkan gapnya 3-4 tahun terakhir ini semakin menganga gitu ya. Jadi karena tax ratio kita juga semakin memburuk ya, artinya kontribusi pajak terhadap pertumbuhan ekonomi kita juga semakin sedikit ya. Jadi bahkan di bawah 10%, 8,4% ya tax ratio. Nah, dan 80% kita itu selalu menggantungkan pendapatan negara kita itu dari pajak. Nah, mestinya kan itu dipertimbangkan lagi karena tax ratio sudah menurun, pendapatan kita juga semakin menurun, tapi kebutuhan pembangunan juga semakin bertambah. Mau tidak ada cara lain ya. Memang ada dua cara ya, mencetak uang ya atau berhutang. Nah, cetak uang memang punya resiko juga begitu. Kalau kemudian cetak uang tidak segera ditarik lagi dengan yang dengan perhitungan yang tepat, juga itu berbahaya terhadap perekonomian ya. Nah, tetapi memang sepertinya pemerintah memilih utang. Nah, pendapatan yang jauh lebih kecil dibanding dengan penerimaan inilah sebenarnya sebab-sebabnya. Nah, tetapi lagi-lagi memang mestinya pemerintah mulai agak tricky gitu dengan utang ini. Apalagi BPK sudah mengingatkan ya, pemerintah ini khawatir tidak mampu membayar utang nih gitu ya dengan kondisi seperti saat ini. Nah, warning itu
juga mestinya menjadi pertimbangan apakah pemerintah mengambil keputusan utang atau tetap menjual surat berharganya ya melalui surat berharga. Nah, inilah yang saya kira dalam jangka panjang kalau memang tidak dikelola dengan baik utang ini ya ini justru malah menjadi buah simalakama untuk negeri ini. Dan utang itu menandakan bahwa kinerja dari ekonomi bahkan transaksi dan fondasi ekonomi kita itu sangat lemah dan tidak memberikan pendapatan ya atas modal, katakanlah kalau kita sebut utang ini sebagai modal ya tidak bisa balik modal gitu ya. Jadi dan ini karena sebab apa? Ya karena sebab teknologi gitu ya. Teknologi untuk mendorong produksi secara agregatnya juga tidak berjalan dengan baik. Akibat apa? Akibat ya transaksi ekonomi ya, kemudian percepatan dari pembentukan nilai tambah atas sektor-sektor itu juga lemah. Dan itu mestinya kan utang itu gitu menyelesaikan itu, dan utang ini kan mestinya dibayar oleh hasil dari utang kan gitu, bukan oleh utang lagi ya. Jadi utang kemudian tahun depannya pinjam utang dibayar oleh pinjaman utang, mestinya nggak boleh begitu ya. Seyogianya kan utang itu digunakan untuk mendorong katakanlah nilai tambah ini semakin baik, maka tentu pendapatan nasional kita atau pendapatan pemerintah juga akan semakin baik kan gitu. Dari pendapatan pemerintah yang semakin baik mestinya disisihkan untuk bayar utang kan begitu ya logikanya. Nah ini menandakan apa? Kondisi utang lagi kemudian ambil utang lagi, artinya ya mengelola utang atau manajemen utang untuk pembangunan kita itu sangat buruk gitu. Ya, Bung Rizal, ini terakhir Bung, ya sebagaimana sudah Anda singgung tadi ya, harusnya pengelolaan utang itu seperti yang Anda jelaskan. Akan tetapi kan ini tingginya utang itu kira-kira utang ini lebih disebabkan karena tata kelola ekonomi yang keliru, yaitu bercorak kapitalisme neoliberal ya, atau bagaimana, dan juga bagaimana solusi praktis dan paradigmatis mengatasi utang luar negeri saat ini nih, Bung Rizal? Ya, kalau utang ini dimanfaatkan betul, kemudian sangat tight begitu ya, kemudian juga dampaknya diperhitungkan, bahkan kira-kira dengan kita utang sebesar katakanlah 400 triliun atau 1000 triliun, kira-kira nilai tambah yang diperoleh berapa ribu triliun gitu ya, mestinya kan gitu. Nah, ini justru yang kita tunggu gitu ya, yang kita tunggu dari pemerintah, karena selama ini ternyata utang itu masuk ke kas negara kemudian dibagi-bagi gitu ya untuk belanja berbagai pos gitu ya. Mestinya kalau utang ya didorong untuk apa ya, untuk membangun katakanlah ya industri saja gitu, itu akan sangat bagus sehingga manageable, kemudian evaluable, bahkan juga bisa terkontrol dengan baik ya. Bahkan kalau kita lihat katakanlah di zaman Orde Baru gitu ya, yang saya tahu utang itu betul-betul untuk pembangunan gitu ya, yang memang tidak bisa di-cover oleh anggaran dari dalam negeri gitu ya, fiskal dari dalam. Nah, sebenarnya bagus juga itu kalau kemudian dilakukan. Nah, tetapi lagi-lagi kalau kemudian pengelolaan utang ini semakin menumpuk, pertama memang pengelolaan utang ini yang masih belum efisien. Yang kedua berkaitan dengan politik anggaran yang memang didorong mau tidak mau kita harus defisit gitu ya. Memang didesainnya begitu. Yang mestinya ya kita bisa mendesain sendiri ya sesuai dengan kebutuhan negara ini gitu. Yang ketiga memang ya model atau sistem penganggaran kita yang diadopsi saat ini ya seperti itu ya. Jadi politik anggarannya ya mau tidak mau selalu menggantungkan pada program follow money gitu ya.
Jadi ini yang saya kira menjadi permasalahan krusial ya, mengapa kemudian utang ini menjadi seolah-olah sah gitu ya. Nah, tetapi lagi-lagi memang pemerintah perundangan sudah membatasi bahwa tidak boleh di atas 60%. Nah, sekarang kan sudah mencapai di atas 40% ya. 20% lagi nih ya. Padahal sebenarnya menurut teorinya bukan pada 60% saja, tetapi utang itu tidak boleh ada fazi ya. Jadi fazi model itu nggak boleh. Jadi utang oleh utang lagi, mestinya sih itu dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu seyogianya pemerintah sudah mulai mengefektifkan utang, memproduktifkan utang ya, mengefisienkan utang agar bisa utang ini pelan-pelan dibayar dengan hasil nilai tambah dari utang itu, bukan atas utang lagi gitu loh, dibayar dengan hutang lagi. Nah, itu saya kira, atau gali lubang tutup lubang, mestinya tidak begitu. Nah, sehingga pelan-pelan utang ini juga tidak menjadi beban fiskal kita ya, tidak kemudian terus-terusan APBN-nya diberatin lagi oleh utang dan utang. Bayangkan tahun 2022 hampir 800 triliun lebih gitu ya, padahal anggaran kita 2.000 triliun gitu ya, hampir sekitar itu, dan itu kan berat sekali. Jadi sebenarnya secara real ya 1.000 triliun gitu ya untuk biaya pembangunan kita. Ya, 1.000 triliun dengan berbagai program yang sudah terbatasi di dalam fiskal kita ya, itu kan berat sekali gitu, yang berat sekali. Nah, oleh karena itu maka tentunya ini menjadi satu catatan penting ya, bahwa utang ini kalau tidak dikelola menjadi simalakama, bahkan menjadi tadi warisan buat pemerintah berikutnya yang notabene ya kondisi perekonomian juga kalau tidak tidak jauh lebih baik, maka semakin bertambah bebannya ya. Jadi kinerja ekonomi tentu akan semakin berat, bahkan pembentukan nilai tambah atas sektor-sektornya juga semakin berat. Oleh karena itu utang seyogianya didorong untuk menumbuhkan sektor real, terutama sektor yang bisa mencetak atau meng-create nilai tambah dan juga multiplier ya, baik terhadap input, terhadap output, terhadap income maupun terhadap penyerapan tenaga kerja termasuk pendapatan nasional. Baik, luar biasa ya. Terima kasih pencerahannya Bung Rizal. Terima kasih atas kesempatannya hadir di Kabar Petang pada sore hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di jam dan di lain kesempatan. Baik, semoga Bang Rizal sama keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih banyak Mas Aziz. Ya. Baik, Assalamualaikum Bang Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta klik tekan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari KJ News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan berita informasi aktual terpopuler dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.